Jadi sejak diumumkan oleh Dirjen WHO, Dr. Tedros, tentang kondisi pandemi global, artinya secara global dunia sudah menemukan tanda-tanda akan berakhirnya pandemi. Tanda-tanda, Mbak ya. Jadi belum masuk ke pandeminya, berakhirnya pandemi, tapi tanda-tanda. Nah, tanda-tanda itu dinilai dari parameter-parameter yang ada. Contohnya angka penularan, kemudian angka kesakitan yang dirawat di rumah sakit, kemudian angka kematian, dan juga positivity rate. Dan secara global itu dinilai oleh WHO ada tanda-tanda. Nah, termasuk Indonesia, seperti yang diumumkan oleh Bapak Presiden Pak Jokowi, bahwasanya kita juga tanda-tanda pandemi itu akan berakhir sudah ada. Dengan apa menilainya? Satu, angka menurun. Ya, kalau minggu yang lalu sekitar 2000-an dan sekarang masuk minggu ini di bawah 2000. Nah, ada yang 1300, ada yang 1500. Kemudian parameter berikutnya adalah hospitalisasi, ya, atau orang-orang yang dirawat karena COVID juga menurun. Kita 2,17 dan juga angka kematian ya yang juga turun. Nah, tentu saja positivity rate memang kita masih di atas ya, di atas 5, tapi kalau melihat trennya ada suatu penurunan. Nah, tanda-tanda ini merupakan suatu parameter objektif yang bisa kita lihat dan tentu saja itu merupakan adalah akumulasi dari usaha bersama, yaitu melakukan pengendalian dan pencegahan COVID yang saat ini kita lakukan bersama-sama. Oke, baik. Tadi Anda katakan keyword-nya adalah tanda-tanda begitu ya, bahwa pandemi mungkin akan segera berakhir di tanah air. Tapi artinya apakah memang sudah ada perintah dari Presiden begitu bahwa nanti status pandemi akan dialihkan ke endemi? Jadi pandemi itu dideklar oleh WHO ya. Jadi ada kewenangan penuh oleh WHO untuk mengumumkan sekaligus juga nanti menarik ya. Nah, tentu saja parameternya akan dikumpulkan dari berbagai dunia sehingga nanti WHO yang kemarin baru diumumkan tanda-tanda mungkin dalam waktu dekat itu akan diumumkan, mungkin loh ya. Tentu saja ini tergantung dari 6 strategi kebijakan yang harus dilakukan oleh seluruh dunia. Jadi tanpa strategi itu, tanpa upaya itu, tidak bisa kita akan menjemput tanda-tanda tadi. Ya. Ada 6 ya. Salah satunya adalah tetap mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwasanya kita masih pandemi, harus tetap kita jaga betul sampai betul-betul sampai ke titik final ya, titik finishnya. Jangan sampai kita euforia. Kemudian ada vaksinasi, kemudian ada testing dan sequencing dan juga persiapan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan agar kita tetap menyiapkan apabila terjadi kemungkinan adanya varian baru dan seterusnya. Jadi keenam ini harus dijaga oleh seluruh dunia dan mudah-mudahan parameter yang saya sebutkan tadi yang disyaratkan oleh WHO itu kita jaga bersama-sama, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia, dan pada akhirnya WHO dapat mengumumkan mencabut status itu. Nah, kalau status itu dicabut, bisa saja dia masuk ke dalam era endemis yang disampaikan oleh Pak Presiden atau oleh pemimpin-pemimpin kita, bahwasanya kita tetap ada loh COVID-19, tapi kita sudah tidak menjadi masalah besar bagi kesehatan maupun perekonomian maupun masalah-masalah yang lain. Jadi seperti halnya kita ada endemi yang lain, tuberkulosis contoh ya, demam berdarah, kita tetap berdampingan dan kita bisa beradaptasi dengan penyakit-penyakit menular tersebut. Oke, baik. Sejauh ini Pak, koordinasi dari pemerintah Indonesia terhadap WHO terkait dengan status pandemi menuju endemi ini sendiri seperti apa? Dan mungkin arahan dari WHO juga terkait dengan status Indonesia kan saat ini masih dalam status gawat darurat COVID-19 begitu. Seperti apa arahannya dari WHO? Apakah memang diminta untuk terus diperpanjang atau sudah ada mungkin tanda-tanda juga dari WHO bahwa status ini mungkin bisa dicabut segera mungkin? Jadi saya ulangi, untuk status ini kewenangannya ada di WHO untuk mengumumkan secara global, jadi seluruh dunia diumumkan. Jadi tidak mungkin dicabut satu Indonesia dicabut, Australia dicabut, enggak, dia secara global mengumumkan, yaitu keadaan darurat yang memang dulu diumumkan di awal tahun 2020, dan kalau ini diumumkan sudah ada tanda-tandanya,
insya Allah dalam waktu dekat, apabila parameter-parameter yang tadi saya sebutkan itu dapat terus melandai dan menurun dan dipertahankan dalam waktu tertentu, maka itulah satu tanda bahwasanya kita udah masuk dong ke dalam era di mana pandemi sudah akan berakhir. Dan tentu saja WHO mengingatkan ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, dengan 6 kebijakan tadi, Pak. Jangan lupa vaksinasi, jangan lupa memberikan komunikasi risiko kepada masyarakat, jangan lupa memberikan persiapan fasilitas pelayanan kesehatan yang bagus apabila terjadi COVID yang mungkin terjadi varian baru dan seterusnya. Oke, tapi menarik Pak Syahril karena kalau kita lihat kemarin juga Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini sempat menyatakan ya bahwa pandemi sudah berakhir begitu. Itu pernyataan yang keluar dari Joe Biden. Nah, ini seperti apa Pak tanggapan Anda? Ya, tentu saja itu masing-masing negara mempunyai kewenangan juga ngomongkan, tetapi tetap status pandemi di Amerika masih dalam status pandemi di mata WHO. Artinya apa? Amerika pun masuk dalam komunitas dunia. Artinya harus mengikuti aturan-aturan WHO yang sudah ditetapkan tadi. Jadi jangan sampai karena pandemi ini belum dicabut secara global, Amerika atau beberapa negara bebas dengan tanpa memenuhi kaidah-kaidah pandemi yang masih dalam status yang menjadi kewenangan dari WHO.